Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ananda Sabrina dengan NIM 2310431025. Di sini saya akan menjelaskan 3 masalah nilai awal dalam PPDB yang terakhir, yaitu persamaan Laplace dan persamaan potensial. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan penurunan persamaan diferensial parsial dari persamaan Laplace. Medan vektor merupakan solusi dari persamaan Laplace. Nah, misalkan kita definisikan aliran potensial itu sebagai aliran tetap, tidak dapat dimampatkan, dan irotasional atau tidak berputar. Vektor V sama dengan V1, V2. Artinya, vektor V itu isinya itu adalah V1 dan V2. Medan vektor itu 2 dimensi, yang merupakan fungsi dari X dan Y. Nah, secara sistematis, yang dimaksud dengan tetap atau stabil itu adalah do vektor V per do V sama dengan 0. Nah, yang kedua yaitu tidak dapat dimampatkan. Delta dikali titik vektor V sama dengan 0, artinya do V1 per do X ditambah do V2 per do Y sama dengan 0. Nah, yang ketiga yaitu tidak berputar. Berarti del kali hilang vektor V sama dengan 0. Artinya, do V2 per do X dikurang do V1 per do Y sama dengan 0. Nah, dari 1 sampai 3, kondisi 1 dan 3 itu akan otomatis terpenuhi jika vektor V itu sama dengan del dikali Farsi, di mana Farsi itu adalah potensial skalar yang bernilai real. Nah, untuk memenuhi persamaan yang kedua, yaitu tidak dapat dinampakkan, berarti diperlukan potensial, sehingga memenuhi persamaan Laplace, yaitu del kuadrat dikali Farsi sama dengan 0. Nah, akan ditunjukkan jika vektor V itu sama dengan del dikali Farsi yang memenuhi persamaan Laplace del kuadrat dikali Farsi sama dengan 0. Maka bidang vektor V memenuhi incompressible atau tidak dapat dimampatkan, sehingga persamaannya menjadi del dikali vektor V sama dengan del dikali titik del dikali Farsi. Nah, kita olah menjadi seperti ini, yaitu untuk del do per do X dan do per do Y, karena tadi kan vektor V itu V1 dan V2. Nah, berarti kan tadi kita anggap medan vektor itu adalah fungsi yang dari X dan Y. Berarti del ini do per do X dan do per do Y dikali titik dengan del dikali Farsi. Jadi del kali Farsi itu kalau terhadap X berarti do dikali Farsi per do X. Dan kalau terhadap Y berarti do kali Farsi per do Y, sehingga didapatkan samaannya menjadi do kuadrat Farsi per do X kuadrat. Karena ini dikalikan sama I, sehingga diperoleh
2 kuadrat parti per 2x kuadrat. Ditambah 2 kali 2 parti berarti 2 kuadrat parti per 2y kuadrat sama dengan del kuadrat parti sama dengan 0. Memenuhi persamaan yang ingin kita tunjukkan tadi. Artinya, vektor V itu sama dengan del dikali parti memenuhi persamaan ketiga, sehingga kondisi tersebut V sama dengan del parti adalah aliran potensial atau aliran tetap yang disebut juga dengan aliran stabil atau konstan. Nah, persamaan Laplace ini terbagi atas beberapa, yaitu persamaan Laplace satu dimensi, persamaan Laplace 2 dimensi, 3 dimensi, hingga n dimensi. Nah, untuk persamaan Laplace satu dimensi, saya akan jelaskan di sini, yaitu banyak variabel bebas yang mempengaruhi variabel tak bebasnya, yaitu 1. Sebagai contoh, del kuadrat U atau yang di penjelasan sebelumnya kan del kuadrat parti. Parti itu sebagai konstanta Semarang yang bisa kita ubah menjadi U atau huruf lainnya, sehingga kita dapat misalkan parti itu sebagai U. Sehingga contoh itu adalah del kuadrat U sama dengan 2 kuadrat U per del T kuadrat sama dengan 0. Nah, karena hanya satu variabel bebas yang mempengaruhi variabel tak bebas, maka persamaan tersebut bukan persamaan diferensial parsial, tetapi persamaan diferensial biasa. Nah, yang kedua yaitu persamaan Laplace 2 dimensi. Banyak variabel bebas yang mempengaruhi variabel tak bebasnya adalah 2. Sehingga bentuk persamaan Laplace-nya yaitu del kuadrat U sama dengan 0. Nah, pada sistem koordinat kartesius, persamaan Laplace ini berubah menjadi 2 kuadrat U per 2x kuadrat ditambah 2 kuadrat U per 2y kuadrat. Ini telah saya jelaskan juga di slide sebelumnya, yaitu penjelasan yang tidak dapat dimanfaatkan. Nah, pada sistem koordinat polar, didapatkan persamaannya seperti ini. Itu 1 per R dikali 2 per 2R dikali R 2U per 2F ditambah 1 per R kuadrat 2 kuadrat U per 2 theta kuadrat sama dengan 0 dengan X yaitu R cos theta dan Y sama dengan R sin theta, di mana R-nya itu akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Yang ketiga yaitu persamaan Laplace 3 dimensi. Banyak variabel bebas yang mempengaruhi variabel tak bebasnya adalah 3. Sehingga notasinya berubah menjadi del kuadrat U sama dengan del. Maka del U sama dengan UXX ditambah UYY ditambah UZZ karena dia 3 dimensi. Berarti ada 3 variabel di dalamnya sama dengan 0, di mana del definisikan sebagai del sama dengan I 2 per 2X ditambah C 2 per 2Y ditambah K 2 per 2Z. Ini adalah rumus dari D. Nah, di sini saya juga menjelaskan contoh dari penerapan persamaan diferensial parsial dari persamaan Laplace.
Saya mengambil exercise 2.5 nomor 1. Nah, pada soal kita disuruh untuk menunjukkan atau menentukan solusi dari U itu adalah UX. Semua solusinya adalah U sama dengan UX, yang merupakan solusi dari persamaan Laplace dua dimensi, yaitu UXX tambah UYY sama dengan 0. Nah, perhatikan bahwa U itu sama dengan UX. Artinya, solusinya itu adalah konstan terhadap Y. Berarti UYY ini dianggap 0 atau konstan atau stabil, sehingga diperoleh persamaannya yaitu UXX sama dengan 0, seperti persamaan satu ini. Nah, karena persamaan satu, maka untuk mencari solusi umumnya adalah dengan mengintegralkan secara langsung kedua ruas. Karena persamaan satu itu adalah UXX sama dengan 0, berarti integral dari UXX dx sama dengan integral 0 dx, yaitu UX sama dengan C1, di mana C1 ini adalah konstanta sembarang dan diintegralkan lagi terhadap X, sehingga integral dari UX dx sama dengan integral dari C1 dx. Kita didapatkan UX sama dengan C1X ditambah C2. C1X ini adalah integral dari C1, sehingga menjadi C1X. Nah, di mana C1 dan C2 ini adalah elemen bilangan full, dan C1, C2 ini adalah konstanta sembarang. Sehingga solusi dari semua U adalah U sama dengan UX itu yang memenuhi adalah C1X tambah C2. Nah, dari penjelasan slide-slide sebelumnya dapat kita ambil kesimpulan atau rangkuman dari persamaan Laplace itu adalah aliran potensial adalah aliran yang memenuhi kestabilan atau steady. Yang kedua, incontestable atau tidak dapat dimanfaatkan, dan irrasional atau tidak dapat berputar. Nah, persamaan potensial merujuk pada persamaan Laplace, yaitu del kuadrat parti sama dengan 0, yang menggambarkan fungsi potensial dalam sistem konservatif tanpa sumber. Pada persamaan Laplace ini juga terbagi beberapa dimensi, sebagai contohnya yaitu persamaan Laplace 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, hingga n dimensi. Namun pada umumnya persamaan Laplace yang digunakan adalah persamaan Laplace 2 dimensi atau 1 dimensi, karena 3 dimensi hingga n dimensi itu cukup luas pemahamannya dan penjelasannya. Nah, bentuk-bentuk persamaannya juga sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, sehingga persamaan Laplace ini dapat digunakan ketika bentuknya stabil atau seimbang. Ya, mungkin cukup sekian dari penjelasan presentasi persamaan Laplace yang telah saya jelaskan. Apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.